Laskar Pedang Bab 170-172. Sebuah mobil berbendera merah hitam berhenti di pinggir jalan. Seorang pria berusia 50-an dengan setelan hitam bergegas mendekat. Bagaimana situasinya? Apakah apinya terkendali? Apakah semua orang yang terperangkap telah diselamatkan? Dia tampak khawatir dan mengeluarkan serangkaian pertanyaan penyiksaan. Ketika Kapten Yan melihat orang itu datang, dia langsung berdiri tegak dan, "Kong Sishu, kenapa kamu di sini?" Memberi dia segera melaporkan situasi yang baru saja dia temui. Ini tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah mendengar ini, Kong Yut sangat marah. Dengan segala cara, buka tangga darurat terlebih dahulu, dan anak-anak harus aman. Ya, kami berjanji untuk menyelesaikan tugas. Qin Fan dan yang lainnya berdiri jauh di bawah pohon, melihat ke gedung yang mengepul dengan asap. Ini adalah pusat komersial paling makmur di Jiangyang. Saya khawatir kebakaran ini akan menyebabkan kerugian ekonomi yang serius. Chu Tianxiong tidak dapat melanjutkan, hatinya sakit. Xia Zhu semakin menangis, lalu apa yang harus aku lakukan? Melihat senjata air mereka tidak bisa menyemprotkannya sama sekali, bagaimana dengan anak-anak itu? Ye Qingcheng juga mengerutkan kening dalam-dalam, tangannya terkepal erat, buku-buku jarinya memutih. Qin Fan sedikit mengernyit, Ye Qingcheng dan yang lainnya tidak bisa mendengar percakapan antara Kong Sishu dan Kapten Yan, tapi dia bisa mendengarnya dengan jelas. Sepertinya mereka tidak berdaya. Lupakan saja, biarkan aku membantu mereka. Dengan pemikiran di benak Qin Fan, jimat Gioxian melayang di depannya dengan aneh. Qin Fan menjentikkan jarinya, dan semburan kekuatan spiritual menghantam jimat Giok. Ledakan. Di langit cerah, tiba-tiba mendung. Hujan deras. Hujan, hahaha. Tuhan, buka matamu. Alhamdulillah, Tuhan telah mengungkapkan semangat. Tak terhitung orang tua yang mendengar berita itu, berlutut dan menyembah, dan suaranya mengguncang seluruh lapangan. Kapten Yan sangat gembira, "Kong Sishu, hujan turun segera setelah Anda datang, Anda benar-benar bintang keberuntungan Jiangyang kami." Kong Sishu memberinya pandangan, "Kapten Yan, mengapa Anda mempelajari trik ini?" Kemudian, Kong Sishu mengerutkan kening, melihat bangunan yang tertutup awan gelap, dia curiga, aneh, hujan ini hanya menutupi bangunan yang terbakar, tetapi langit di luar masih cerah, seolah-olah seseorang dengan sengaja memanggilnya. 3.000 formasi air yang lemah pada jimat diaktifkan, dan hujan turun beberapa menit kemudian, api seluruh bangunan padam. Ambil. Qin Fan melambaikan tangannya, dan dia mengambil jimat giok itu kembali ke cincin penyimpanan. Di atas langit, awan berhamburan dan hujan terkumpul dalam sekejap, dan alam semesta cerah dan jernih. Chu Tianxiong, Ye Qingcheng dan yang lainnya menyaksikan tindakan Qin Fan diam-diam sepanjang waktu, dan kemudian benar-benar membatu. Memanggil angin dan memanggil hujan. Ini memanggil angin dan hujan. Ya Tuhan, Tuan Qin benar-benar perih. Tanda seru. Turun dan menyembah dia. Pendeta Tao tua itu juga sangat kagum, guru benar-benar bukan manusia, makhluk abadi 9 hari yang turun dari dunia fana. Pendeta Tao tua itu sangat puas dan merasa bahwa dia cukup berbakat dalam puisi. Ye Qingcheng menatap kosong pada sosok acuh tak acuh Qin Fan, tapi hatinya terbalik. Tanpa diduga, kekuatan Qin Fan telah mencapai ranah pemanggilan angin dan hujan. Jika aku memiliki kekuatan seperti ini, mengapa aku tidak bisa mengendalikan takdirku di tanganku sendiri? Orang di sekitarnya menatap kosong ke pemandangan ini. Hei, langitnya cerah. Jika kamu mengatakan bahwa ini bukan manifestasi Tuhan, aku tidak akan mempercayainya. Keajaiban, ini Tuhan memberkatiku Jiangyang. Hampir 90% orang mulai menyembah berlutut. Kapten Yan juga bingung, jika itu badai petir, sepertinya tidak. Mata tenang Kong Sishu menunjukkan kecurigaan yang mendalam, jangan katakan bahwa hujan datang tepat waktu, dan itu hanya menyelimuti api. Hanya karena api padam dan hujan berhenti, jika itu bukan buatan manusia, maka hanya keajaiban yang bisa menjelaskannya. Qin Fan tidak tinggal lebih lama lagi, dan berkata dengan tenang, "Ayo pergi."
Iya. Titik. Jiangyang, Pusat Manajemen Lalu Lintas, Balai Pengawasan. Di depan layar pemantauan besar, beberapa anggota staf berseragam dengan cepat mencari video tertentu. Di belakang mereka, Kong Yut melipat tangannya dan memegang dagunya dengan satu tangan, diam-diam menatap layar monitor besar. Panggil semua pemantau dalam radius 500 meter di sekitar lokasi kebakaran saat itu, dan periksa sedikit demi sedikit untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan. Jika tidak ditemukan kelainan dalam radius 500 meter, maka tingkatkan radius pemantauan di Minei. Orang yang bertanggung jawab atas manajemen lalu lintas di sebelahnya diam-diam mengerutkan kening. Kong Sishu, saya secara khusus bertanya kepada ahli meteorologi tentang fenomena itu, dan mereka mengatakan itu adalah fenomena normal. Bukankah kita meributkan sarang tikus mondok? Kong Yut menatap layar lebar. Bahkan jika itu adalah fenomena alam, bukankah menurutmu itu terlalu tepat waktu? Tapi bagaimana jika itu bukan fenomena alam? Anda pernah memikirkannya? Namun, ada eksistensi yang dapat memanggil angin dan hujan, dan tidak diragukan lagi itu adalah bom waktu tingkat bom nuklir. Sebagai eksistensi yang mengendalikan kota, dia harus memiliki pandangan keseluruhan yang sulit dicapai oleh orang biasa. Jika hujan lebat ini benar-benar buatan manusia, maka orang ini harus ditemukan dan dikendalikan. Kalau tidak, jika dia bahagia hari ini, dia dapat membantu Anda memadamkan api, tetapi jika dia tidak bahagia besok, itu akan menyebabkan bencana yang lebih serius daripada kebakaran ini. Penanggung jawab pusat manajemen lalu lintas melihat tekad Kong Yut, dan segera terlihat serius. Selidiki, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Jangan lepaskan setiap sudut dalam radius 1 kilometer. Staf di depan layar hampir menggigit, darah tua menyembur keluar. Memang benar pemimpin membuka mulutnya, dan kaki bawahannya patah. Dengan begitu banyak tugas, bahkan jika Anda beruntung, Anda mungkin harus memeriksanya sepanjang hari. Namun, meski Kong Yut hadir untuk menemani mereka, orang-orang ini hanya bisa melakukannya seperti darah ayam. Investigasi ini berlangsung sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika Wang Yukun menyetir untuk menjemput Kong Sishu, begitu dia memasuki lobi, dia melihat mata merah Kong Sishu. Kong Sishu, ada apa denganmu? Wang Yukun kaget. Sebagai sekretaris Kong Yut, dia bertanggung jawab menjaga kesehatan Kong Yut. Di sebelahnya, penanggung jawab pusat manajemen lalu lintas juga berkata dengan lingkaran hitam di bawah matanya, jangan khawatir, hanya saja kamu belum tidur semalaman. Wang Yukun tiba-tiba menjadi cemas, Kapten Yang, kenapa kamu tidak membujuk Kong Sishu? Begadang akan berdampak serius pada kesehatannya yang baik. Kapten Yang tampak tidak bersalah, dan berkata dalam hatinya, saya membujuknya, tetapi dia tidak mendengarkan. Apa yang membuat Kong Sishu begitu memperhatikannya? Wang Yukun memandang Kong Yut, yang sedang menatap layar lebar, dan bertanya dengan curiga. Kapten yang hendak berbicara, ketika tiba-tiba Kong Yut berteriak dengan cemas, berhenti, monitor no. 7, perbesar. Staf terkejut, dan segera memanggil monitor no. 7 dari antara banyak layar monitor untuk memperbesar. Adegan itu terpaku pada seorang pemuda yang berdiri di bawah pohon, memandang ke langit. Wajah Kong Yut serius, putar ulang. Video mulai mundur. Di bawah pohon, gadis dan pria paruh baya di belakang anak laki-laki itu sepertinya mengatakan sesuatu kepada anak laki-laki itu, tetapi layar pengintai tidak dapat mendengar mereka. Tetapi harus dapat menentukan bahwa ini tentang api. Saya tidak melihat bagaimana bocah itu bergerak, tetapi cahaya biru tiba-tiba melintas 3 kaki di depannya. Kemudian dia menjentikkan jarinya. Kemudian, awan gelap menutupi gedung yang terbakar dan hujan mulai turun. Beberapa menit kemudian, cahaya biru lainnya menyala, dan awan menghilang dan hujan turun. Berhenti, maksimalkan ekspresi wajah orang-orang di belakang bocah berbaju hitam. Gambar itu membeku, dan wajah Chu Tianxiong dan Ye Qingcheng membeku di tengah layar lebar seperti poster raksasa. Kamera definisi tinggi menunjukkan setiap detail ekspresi wajah mereka, kecuali Xia Zhu, yang lainnya kagum. Kong Yut akhirnya menghela nafas lega, dengan ekspresi gembira di wajahnya, itu dia. Kapten Yang, keluarkan fotonya,
beritahu ruang patroli, dan cari tahu identitasnya secepat mungkin. Namun, jangan ganggu dia. Saat ini, Wang Yukun yang sedang melihat layar lebar tiba-tiba terlihat kusam. Kenapa dia? Kong Yut bertanya dengan heran, Xiao Wang. Apakah kamu mengenalnya? Dengan senyum masam. Kong Yut sangat gembira, kamu segera memberitahu saya informasi terperincinya. Kamu istirahat dulu, dan aku akan memberitahumu perlahan ketika kamu bangun. Oke. Sekarang dia menemukan informasi Qin Fan, Kong Yut dengan senang hati pergi tidur. Namun, sebelum tidur, ia masih perlu menjelaskan satu hal yang sangat penting. Dia menoleh ke staf dan berkata dengan sungguh-sungguh, masalah hari ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun, itu diklasifikasikan sebagai rahasia kelas A. Siapapun yang berani mengungkapkannya akan dihukum sebagai pengkhianatan. Ayo pergi, tidur. Kong Yut pergi dengan ketenangan pikiran. Grup Nianqi, ruang pertemuan besar. Mengenakan pakaian profesional hitam, Li Nianqi yang bersih dan cakap sibuk dengan perjalanan dan debu. Begitu dia bergegas kembali, dia langsung mengadakan rapat darurat Dewan Direksi. Sekarang grup Nianqi mengalami masalah internal dan eksternal, banyak direktur yang meragukan kemampuannya, dia harus membuat beberapa prestasi sesegera mungkin untuk menstabilkan anggota dewan yang akan pindah. Kali ini dia kembali karena dia bernegosiasi dengan grup Jianlin Sihai untuk menyelesaikan krisis pemutusan rantai modal. Dia ingin memberitahu Dewan Direksi berita tersebut, dan pertama-tama menetap di dalam grup Nianqi. Su Qing, selama 2 hari saya pergi, apakah perusahaan memiliki masalah? Su Qing menjawab sambil memilah-milah materi, jangan khawatir, ketua, semuanya baik-baik saja. Iya. Li Nianqi mengangguk, duduk dan melihat arloji, tunggu dengan tenang. Segera, sebagian besar direktur tiba. Direktur Wang, berusia 60-an, dengan rambut setengah putih, bertanya dengan ekspresi tidak ramah, Ketua, apakah Anda menelepon kami pagi-pagi sekali, apakah ada acara yang menyenangkan? Dan dialah yang selalu mendukung Direktur Zhou. Pria paruh baya lainnya yang datang ke sini dengan pijamannya bahkan membuat ejekan yang tidak terselubung, Ketua Li, karena desakan Anda untuk mengambil tanah, rantai modal perusahaan saat ini putus. Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Anda benar-benar tidak dapat menyelesaikan kesulitan saat ini, saya sarankan Anda sebaiknya turun tahta. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Direktur Zhou yang duduk di bawah Li Nianqi, yang merupakan ayah Zhou Wenbin. Para direktur lainnya memandang Li Nianqi dengan diam-diam dengan wajah tanpa ekspresi, diam-diam menganalisis tujuan pertemuan itu. Meski mereka tidak berbicara, bukan berarti mereka puas dengan Li Nianqi. Zhou Jie tertawa dan berkata, Direktur Zheng bercanda. Saya mendengar bahwa ketua pergi ke Sihai kali ini untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan. Karena dia terburu-buru untuk mengadakan rapat dewan sepagi ini, dia pasti memiliki sesuatu yang baik untuk diceritakan. Saya, ketua. Ini adalah langkah yang baik untuk mundur. Diam-diam semua direksi mencibir, mengingat kesulitan yang dihadapi grup Nianqi sekarang, tak heran jika Li Nianqi mampu menarik investasi. Li Nianqi menyaksikan penonton tampil dengan tatapan kosong, dengan senyum dingin di matanya. Dia tersenyum tipis, saya tidak pernah mengira Direktur Zhou akan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Wajah Zhou Jie membeku, dan dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah benar ada orang bodoh yang mau berinvestasi? Orang-orang lainnya memiliki ekspresi yang berbeda, dan sebagian besar direktur menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka semua memiliki saham perusahaan. Meskipun mereka tidak puas dengan Li Nianqi, mereka semua mengharapkan kesejahteraan perusahaan. Kecuali beberapa orang lain dengan motif tersembunyi. Li Nianqi menatap Su Qing, yang mengeluarkan selembar kertas. Li Nianqi mengangkatnya dan mengamati kerumunan sambil tersenyum, ini adalah surat niat kerjasama yang ditandatangani oleh grup Jianlin dan saya. Besok ketua mereka Wang Jianlin akan datang ke Jiangyang secara langsung untuk menandatangani kontrak investasi dengan kami. Benar-benar mendapat investasi. Tanda seru. Semua direktur tiba-tiba terkejut.
Hehe, saya pikir Ketua Li masih sangat mampu. Tidak semua orang bisa mendapatkan investasi grup Jianlin. Li tidak akan mengecewakan. Li Nianqi tersenyum dan berkata, grup Nianqi adalah milik saya dan semua orang, jadi saya akan melakukan yang terbaik. Selama uang grup Jianlin tiba, proyek kami akan segera dimulai, dan meskipun kami harus melakukannya mentransfer beberapa keuntungan ke grup Jianlin, proyek ini masih akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan perusahaan kami. Para direktur menyanjung mereka lagi. Titik. Misalnya ketuanya bijak, saya sudah lama tahu bahwa memenangkan sebidang tanah itu pasti akan menghasilkan uang dan sebagainya. Zhou Jie hanya mendengarkan dengan tenang dengan senyum di bibirnya. Li Nianqi telah memperhatikannya sepanjang waktu. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di perusahaan dan juga anak pemberontak, Li Nianqi tidak pernah menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Melihat ekspresi percaya diri Zhou Jie, Li Nianqi diam-diam khawatir, mungkinkah dia sedang membuat beberapa kartu. Apa yang disebut kartu lubang pembuatan bir tidak lebih dari merebut beberapa pegangannya dan mencoba merebut posisi ketuanya. Namun, Li Nianqi yakin bahwa dia tidak memberikan pengaruh apapun kepada pihak lain. Semuanya diam. Zhou Jie mau tidak mau menyela ketika dia mendengar beberapa direktur menyanjung Li Nianqi tanpa henti. Semua mata langsung terfokus pada Zhou Jie. Zhou Jie tersenyum dan menatap Li Nianqi, ketua, baru-baru ini anjing itu diundang oleh Tuan Lu untuk menghadiri perjamuan Ivy, dan kebetulan mengalami sebuah insiden. Itu terkait dengan tuan muda dari keluarga ketua. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk mengatakan keluar. Direktur Wang, yang paling dekat dengan Zhou Jie, langsung memujinya dengan lantang, Wen Bin bisa melakukannya, dan dia bisa berpartisipasi dalam Ivy Banquet. Dia memiliki masa depan yang cerah. Semua pahlawan muda. Tuan Muda Lu, itu bahkan lebih serius. Sutradara ini juga ayah, tetapi sebagian besar putra mereka tidak kompeten, dan mereka bahkan tidak bisa masuk ke lingkaran teratas, apalagi menghadiri Ivy Banquet. Mendengar bahwa Zhou Wenbin sebenarnya diundang ke perjamuan Ivy, mereka semua sangat iri. Namun, wajah Su Qing tiba-tiba berubah. Zhou Jie sangat bangga dipuji oleh semua orang. Hehe, semuanya, berhentilah menyombongkan diri. Jika kamu memujinya lagi, kamu akan menyanjung putramu. Li Nianqi menatapnya dengan suara dingin, Dong Zhou, kamu mengatakan bahwa masalah ini terkait dengan putraku. Putraku adalah saat ini belajar di Dongzhou. Mungkinkah dia juga diundang ke Ivy Banquet? Lakukan. Kalau begitu biarkan manajer Zhou masuk. Posisi Zhou Wenbin adalah manajer departemen grup Nianqi. Zhou Jie memanggil Zhou Wenbin, dan segera Zhou Wenbin dengan setelan jas masuk. Di depan umum, Zhou Wenbin bersikap cukup sopan. Halo ketua, halo semua direktur. Li Nianqi mengangguk, tanpa ekspresi, manajer Zhou, beritahu saya apa yang Anda lihat di Ivy Banquet. Zhou Wenbin memandang Zhou Jie tidak berbicara, tetapi direktur Wang di bawah tapi dia tersenyum dingin, Wenbin, katakan apa yang kamu lihat, jangan takut. Dengan kami di sekitar, tidak ada yang berani menyentuhmu. Zhou. Wenbin pura-pura ketakutan, terima kasih. Direktur Wang. Wenbin fokus untuk menceritakan bagaimana Qin Fan memukuli Tuan Muda Wang dari grup Qinglin di perjamuan Qingteng, menyinggung Tuan Muda Lu, dan pada akhirnya bahkan putra kedua Wang diabaikan. Dia tidak menambahkan banyak minyak dan cuka, tetapi meskipun demikian, di mata para direktur ini, berbagai perilaku Qin Fan benar-benar berani dan menyimpang. Direktur Wang adalah orang pertama yang menembak kasus ini, omong kosong, ini tidak masuk akal. Grup Qinglin menempati urutan kelima di Jiangyang, jauh lebih baik daripada grup Nianqi kami, belum lagi grup Marriott Lu, yang merupakan seluruh grup Jiangyang. Seorang pemimpin dalam dunia usaha. Hal yang paling dibenci adalah dia bahkan tidak memandang rendah keluarga Han Dongwang. Itu adalah keluarga Han Dongwang. Bahkan jika saya biasanya ingin melihat putra kedua Wang, saya harus membuat janji seminggu di muka. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sutradara Wang sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak koheren,
membuat orang khawatir dia tidak akan bisa mengatur napas dan dia akan langsung bersendawa. Direktur yang juga menamparkan meja dan berdiri, meraung dengan marah, "Beraninya kamu. Apakah dia mencoba menyeret grup Nianci kita ke dalam lubang api? Apakah dia mencoba membunuh grup Nianci kita? Ketua Li, beri kami semua penjelasan yang memuaskan untuk apa yang ingin Anda lakukan untuk putra Anda." "Ya, Anda harus memberi kami penjelasan. Ini benar-benar keterlaluan." Bahkan beberapa direktur yang berada di jalur yang sama dengan Li Nianci tidak bisa tahan lagi. Melihat situasinya akan lepas kendali, Li Nianci berteriak, "Omong kosong. Putraku sedang belajar di Dongzu, kapan dia pergi ke Ivy Banquet?" Semua direktur langsung menatap Zhou Wenbin. Zhou Wenbin terkekeh, "Jika ketua tidak mempercayai Anda dapat bertanya kepada asisten Su." Hari itu asisten Su menemani Tuan Qin Fan ke perjamuan Ivy. Tentu saja, niat awal asisten Su baik. Saya hanya tidak berharap itu dihancurkan oleh Tuan Qin Fan. Li Nianci berbalik dan menatap Su Qing, "Apakah ada hal seperti itu?" Wajah Su Qing pucat, "Ketua, ada hal lain yang tersembunyi tentang masalah ini. Tak perlu dikatakan, Anda hanya perlu menjawab apakah kata-kata manajer Zhou itu benar." Li Nianci menyela Su Qing dengan wajah kecewa. Apa yang dikatakan manajer Zhou benar, tapi... Oke, saya mengerti. Li Nianci menyela Su Qing lagi, jelas, dia sudah punya masalah dengan Su Qing. Su Qing tampak sedih, tetapi dia memahami temperamen Li Nianci, dan tahu bahwa Li Nianci tidak akan mendengarkan penjelasannya saat ini. Ayah dan anak Zhou saling memandang, diam-diam bangga. Li Nianci menopang meja dengan kedua tangan, wajahnya jelek, dan suaranya dalam dan kuat, "Direktur yang terhormat, yakinlah, saya akan pergi ke putra saya untuk meminta klarifikasi. Jika benar seperti yang dikatakan manajer Zhou, jangan khawatir, saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua direktur." "Oke, kalau begitu, kami akan menunggu Ketua Li menjelaskan kepada kami. Grup Nianci di masa depan, dia pasti akan menghancurkan grup Xingyi kita. Fondasi yang diletakkan dengan kerja keras. Benar, saya harus memberikan penjelasan kepada semua orang." Li Nianci meremas bagian tengah alisnya, dan berkata dengan lemah, "Pertemuan selesai. Qin Fan telah berlatih di Hotel Luyuan sejak dia kembali." Di kamar sebelah, Xia Zhu sedang berbaring di tempat tidur bermain dengan ponselnya, sementara Ye Qingcheng sedang duduk di kursi, menatap pemandangan di luar jendela dengan bingung. Ye Qingcheng tidak bisa tidur lama semalam setelah melihat kemampuan Qin Fan untuk memanggil angin dan hujan. Metode seperti peri Qin Fan terus bergema di benaknya, membuatnya tiba-tiba merasakan kegembiraan. Ye Qingcheng, wanita tercantik di Kyoto, putri surga yang bangga di mata dunia, memiliki lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Namun, tidak ada yang tahu rasa sakit di hatinya, apalagi ketidakmampuannya mengendalikan diri. Sejak kecil, nasibnya sudah diatur, bahkan pernikahannya sudah ditakdirkan. Dia seperti alat, terlahir untuk menjadi alat bagi keluarga, dan tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Bahkan di mata kerabat dan teman-temannya, tampaknya memang begitulah seharusnya dia pergi. Di permukaan, Ye Qingcheng adalah gadis yang baik, dewi yang dingin. Tapi, itu hanya harapannya bahwa kehidupan dan masa depan sudah tidak ada lagi, dan dia dengan kaku menerima pengaturan takdir. Namun, sejak saya mendengar bahwa Qin Fan masuk ke rumah Li sendirian untuk menyelamatkan ibunya, dan meninggalkan kata-kata berani dari perjanjian 3 tahun. Darahnya, yang sudah lama dingin, tiba-tiba tampak aktif dan mulai mendidih. Melalui Qin Fan, dia sepertinya melihat cahaya harapan dan jalan hidup yang berbeda. Oleh karena itu, Ye Qingcheng membuat keputusan berani untuk datang ke Qin Fan. Namun, setelah dorongan sesaat, dia menemukan bahwa hal itu tidak dapat mengubah nasibnya. Dia masih gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayamnya, dan nasibnya masih di luar kendalinya. Namun, setelah kembali dari kemarin, Ye Qingcheng akhirnya melihat kesempatan untuk sepenuhnya mengendalikan takdirnya sendiri. Dia berdiri tiba-tiba dan berjalan menuju kamar Qin Fan dengan wajah penuh tekad. "Qin Fan Ruo,
yang sedang berlatih, merasakan sesuatu, dan perlahan membuka matanya. Ledakan. Ada ketukan di pintu. Masuk, kata Qin Fan dengan tenang. Pintu dibuka, Ye Qingcheng mulia dan dingin seperti peri, berdiri di depan pintu. Dia masuk, perlahan menutup pintu, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tidak dapat menahan jantungnya berdetak lebih cepat, dan wajahnya yang cantik memerah. Qin Fan menatapnya, sedikit mengernyit, wawasannya yang tajam membuatnya merasa ada yang salah dengan Ye Qingcheng saat ini, seolah-olah dia ingin melakukan sesuatu yang gila. Apakah kamu ada hubungannya denganku? Ye Qingcheng menatap Qin Fan, dan menatap matanya, tetapi, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia segera menoleh dengan malu-malu, seolah-olah dia tidak berani bertemu Qin. Mata kipas. Di dalam ruangan, suasana aneh tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat, Ye Qingcheng diam-diam menggertakkan giginya, seolah dia akhirnya membuat keputusan. Dia menoleh dan menatap Qin Fan dengan serius, wajahnya yang tak tertandingi memerah, mulia dan glamor, menawan dan memikat. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fan diam-diam mengerutkan kening. Ye Qingcheng memandang Qin Fan, tidak berbicara, dan tiba-tiba bergegas maju.